Seperti pujian ini, hanya kepadamu Yesus Kristus Tuhan, kami berserah. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Engkaulah tempat perlindungan yang aman, dan Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup setiap kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Ayo dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, sekarang kita bersama-sama berkata-kata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga mata hati dan mata rohani kami dijadikan terang, dan firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami, dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali. Hari ini hari Sabtu di akhir pekan 12 Agustus 2023. Bapak Ibu tetap mencari Tuhan dan setia kepada Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat 24 terlebih dahulu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia, yaitu Yakub, sampai fajar menyingsing. Ya, bersama-sama ucapkan dengan saya, bergulat. 2, 3, bergulat. Lebih keras lagi, 2, 3, bergulat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dalam kehidupan kita tidak akan mengalami pergulatan atau pergumulan atau persoalan dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah kita mengklaim apa yang tidak pernah Tuhan janjikan. Ya kan, ada orang-orang yang klaim gini, Tuhan, mengapa aku mengalami pergulatan ini? Mengapa aku mengalami pergumulan ini? Mengapa aku mengalami persoalan ini? Aku klaim dalam nama Yesus, pergulatan, pergumulan, persoalan, masalahku pergi dalam nama Yesus, ya.
Aku klaim dalam nama Yesus. Ini orang nggak pernah baca Alkitab, ya kan? Seperti kita, maaf, kita beli asuransi untuk mobil, ya kan? Kita kan udah tahu mana yang bisa diklaim, mana yang tidak bisa diklaim. Kalau kemudian yang tidak bisa kita klaim, kita pergi ke kantor asuransi, dan kemudian kita bilang, aku mau klaim ini itu. Loh, kan nggak ada. Di situ aku nggak tulis, kamu boleh klaim ini itu. Yang boleh diklaim adalah ini itu. Ya. Nah, bicara soal pergulatan, pergumulan, persoalan masalah dalam kehidupan ini, ya ada masalah-masalah yang timbul memang bukan karena kesalahan kita. Misalnya COVID-19 yang baru saja terjadi melanda seluruh dunia, ya. Saya percaya kita-kita ini tidak berbuat salah sehingga ada yang namanya COVID-19 sehingga hampir seluruh dunia melakukan yang namanya lockdown, dan kemudian orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita hormati atau kita mendengar berita-berita, banyak kemudian yang meninggal dunia. Ini namanya orang mengalami masalah bukan karena kesalahannya sendiri, ya kan? Dan kemudian ada beberapa bisnis, khususnya yang bisnis traveling, jalan-jalan, ya kan? Itu kan yang paling berdampak sehingga bisnisnya harus tutup, ya. Dia mengalami persoalan yang begitu berat, tapi persoalan itu bukan karena kesalahan dia, ya. Kemudian ada persoalan-persoalan yang dihadapi itu karena kesalahan orang lain, ya, kesalahan orang lain. Misalnya gara-gara orang itu lalai dalam mengemudikan mobil, mungkin waktu mengemudikan mobil dia nggak punya SIM, belum cukup umur, atau dia nggak memperhatikan mobilnya siap jalan atau tidak, atau ketika mengemudikan mobil itu lengah, sehingga kemudian dia melakukan satu gerakan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas beruntun, ya. Itu namanya orang yang mengalami kecelakaan bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan orang lain yang lalai, ya. Atau minta maaf, juga ada dokter-dokter yang malpraktek, salah ngasih obat sehingga orang yang semestinya sembuh tapi kemudian jadi sakit, ya. Itu masalah juga. Dan kemudian ada orang yang mengalami masalah karena kesalahannya sendiri, ya, seperti Yakub ini yang kita baca dari Kejadian 32 ayat 24. Yakub itu mengalami masalah terus-menerus dalam hidupnya karena kesalahan diri sendiri. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, bebas memilih apa saja di dunia ini. Kita bebas, tetapi kita tidak bebas memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Misalnya yang gampang-gampang, kita kemudian memilih untuk menanam jagung, ya kan? Kita nggak bisa memilih akibatnya. Orang nanam jagung pasti akibatnya dia menuai jagung. Nggak mungkin kalau dia menanam jagung kemudian dia berdoa, Tuhan, biarlah jagung ini menjadi kacang, ya kan? Atau jagung ini menjadi pohon durian. Nggak mungkin. Alkitab bilang jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Ya, Yakub ini mengalami masalah yang hebat, pergumulan tidak ada habis-habisnya dalam kehidupannya. Mengapa? Dimulai ketika Yakub ini tidak menghormati orang tuanya, ya. Yakub ini menipu papanya, ya. Jangan anggap sepele ketika seorang anak tidak menghormati orang tuanya, ya. Di mana-mana yang namanya orang tua itu sangat mencintai dan mengasihi anaknya,
orang tua itu akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, ya. Saya sering melihat bagaimana ketika anak masih kecil dan sakit, ya, masih usianya cuma mungkin 2-3 tahun, mamanya atau papanya sedihnya luar biasa. Orang tua anak daripada itu sedih banget. Sampai rela bilang gini, Tuhan tolong anakku ini, pindahkan sakit ini kepadaku, kata orang tuanya. Ya kan? Ini kan salah satu bukti cinta daripada orang tuanya. Kalau enggak kan orang tua bisa berpikir ini, aduh anak baru umur 2-3 tahun sakit ya biarlah mati-matilah ya kan mumpung masih kecil ya. Ya Bapak Ibu sekalian kalau ada orang tua seperti itu orang tua itu perlu disuntik mungkin ya kan. Nah kembali kepada Yakub. Yakub itu tidak menghormati orang tuanya. Alkitab bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di atas muka bumi ini. Ya, jadi kalau kita memilih untuk menghormati orang tua kita, maka akibatnya itu sudah ditulis di Alkitab. Kita akan berbahagia dan panjang umur. Mengapa? Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Orang tua kita mungkin bisa berbuat salah, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau orang tua kita berbuat salah, nanti urusannya orang tua itu yang ngurus adalah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membuat orang tua ini menjadi perwakilan bagi anak-anaknya. Ingat bahwa semua anak yang ada di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing itu adalah titipan daripada Tuhan. Yakub dia menipu papanya. Ya, dia anggap itu adalah hal yang sepele. Tapi sejak saat itu hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai. Ke gunung tinggi-tinggi ku naik-naik mencari damai. Tapi di gunung tinggi tidak kudapati damai sejahtera. Ke lembah curam ku turun-turun cari damai. Di sana juga nggak ada damai. Damai itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kemarin Pendeta Yusman Swardana menyampaikan firman Tuhan dengan bagus sekali, ya. Damai sejahtera itu didapat kalau kita hidup sesuai dengan tatanan Tuhan, sesuai dengan apa yang diingini oleh Tuhan. Yang namanya dosa, Bapak Ibu sekalian, itu kan hamartia, meleset. Itu artinya yang namanya dosa itu tidak sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Yakub menipu papanya, itu adalah dosa. Dan jangan pernah anggap sepele yang namanya dosa. Di Alkitab itu dosa tidak dikasih ukuran besar dan kecil, ya kan? Yang namanya dosa adalah dosa. Dan dosa di Alkitab nggak dikasih warna, warna hitam, putih, atau abu-abu. Enggak, yang namanya dosa adalah dosa. Dan jalan keluar dari dosa itu adalah bertobat. Dosa itu kalau disembunyikan, ya itu semakin kuat kuasanya. Tapi kalau dosa itu diakui dan kemudian ditinggalkan, udah itu lemah, nggak ada kuasanya ya. Jadi dosa nggak cukup hanya diakui, tapi juga harus ditinggalkan. Amsal 28 ayat 13 itu ditulis begini, kalau kita mengakui dosa kita dan meninggalkannya, maka Tuhan akan menyayanginya. Ingat, Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, Bapak Ibu sekalian. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengampuni, untuk mengasihi. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kehidupan.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan ke dalam hidup kita masing-masing. Yang namanya dosa, Bapak Ibu sekalian, memang nikmat, ya. Yang namanya dosa itu di Amsal udah ditulis jelas sama penulis Amsal itu bahwa dosa itu nikmat, tapi nikmatnya dosa itu cuman sementara, ya. Enaknya dosa itu cuman sementara. Nah, iblis nggak pernah jujur, nggak pernah ngasih tahu akibat daripada dosa itu seperti apa, ya. Bapak Ibu sekalian, saya ini kan pernah hidup di dalam dosa yang amat sangat memalukan, ya. Itu terjadi 23 tahun yang lampau saya melakukan perbuatan yang sangat tercela. Akhirnya saya bertobat, ya. Hari ini setelah 23 tahun, ya, saya masih ingat loh akan dosa yang saya buat itu. Ya kan? Bahkan saya masih bisa mengalami akibat daripada dosa ketidaktaatan, dosa tidak hormat kepada Tuhan, dosa kenajisan yang saya lakukan. Itu akibatnya setelah 23 tahun, itu saya masih merasakan, ya. Saya ingat gini, aduh kenapa aku begitu bodoh ya melakukan hal ini. Betapa banyaknya orang yang dirugikan oleh karena perbuatan-perbuatan saya, baik istri, anak-anak maupun keluarga yang lain, ya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya juga merasakan itu hal yang benar-benar sangat memalukan dan itu membuat hidup saya juga masih mengalami yang namanya kesesakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang bijaksana. Biarlah mulai hari ini kita selalu memilih, mengambil keputusan, itu hal-hal yang berpihak kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu harus nomor satu. Firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Tidak boleh dikompromikan oleh situasi, kondisi, keadaan apapun juga. Kalau kita menjadikan firman itu satu-satunya yang nomor satu dalam hidup ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, jalan hidup kita itu pasti seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Kembali bicara soal pergumulan itu, Bapak Ibu sekalian, maka itu di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, baik itu karena kesalahan sendiri, atau kesalahan orang lain, ataupun karena bukan kesalahan siapa-siapa, seperti COVID-19, bencana alam, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi masalah itu. Karena di dalam kitab Matius berkata bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya masalah dan persoalan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika Yakub itu kemudian setelah dia tipu orang tuanya, ya, dia lari loh Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa? Nggak ada damai, dia ketakutan, dia pergi ke rumah saudara ibunya, ya, saudaranya Rahel, mamanya Yakub itu namanya Rahel. Dia pergi, Yakub lari ke rumah engkunya atau pamannya, ya, yang namanya Laban. Nah, Alkitab bilang begini, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Yakub itu menabur, menipu papanya. Akibatnya apa? Kalau Bapak Ibu sekalian pelajari di dalam kitab Kejadian, Yakub itu berkali-kali ditipu oleh mertuanya yang namanya Laban, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah
akibat yang diterima oleh Yakub itu. Nah, kisah yang akan kita pelajari dari Kejadian pasal 32 ini, bagaimana kemudian setelah dia ditipu bolak-balik oleh mertuanya yang bernama Laban, akhirnya ya kan Yakub nggak tahan. Ya gitu akibatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau orang menabur, ya dia kan akan menuai, dan yang dituai itu bukan sedikit, yang dituai itu berlimpah-limpah banyak banget. Jadi akhirnya apa? Sampai Yakub itu gini, aduh Tuhan, kapok, 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 dan dia melarikan diri dari yang namanya Laban, melarikan diri dari rumah mertuanya yang bernama Laban. Dan sekarang Yakub memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, berjumpa dengan Esau. Tapi juga itu Bapak Ibu sekalian, hatinya tidak ada ketenangan, hatinya tidak ada damai sejahtera. Sehingga dia nggak tenang juga hatinya ya, sampai terjadilah yang namanya Kejadian pasal 32 ayat 24. Disitulah kemudian Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang belakangan kita tahu bahwa itu adalah malaikat utusan daripada Tuhan, ya. Nah, sekarang kita menyimpang sedikit. Kita lihat bagaimana di Lukas pasal 15 tentang anak bungsu itu yang meninggalkan rumah bapaknya. Saya percaya bapak yang baik, dia tidak akan melepaskan si bungsu begitu saja. Tapi si bungsu udah dikasih tahu berkali-kali, ya, itu kemudian dia tetap pada pendiriannya. Ya, akhirnya si bungsu itu meninggalkan rumah bapaknya. Akibat meninggalkan rumah bapaknya, akibat dia nggak mau dengan Tuhan, yang pertama, dia mengalami kebahagiaan, kesenangan. Yaitu memang kesenangan daripada dosa. Tapi singkat cerita, kita tahu akhir daripada hidup si bungsu itu, dia kandas di kandang babi. Sama seperti saya, ketika saya mengambil jalan yang salah, ketika saya menabur yang salah, saya tidak bisa memilih akibatnya. Saya juga kandas di kandang babi. Hidup saya penuh dengan derai air mata, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Ya, nah kabar baiknya ketika kita sadar dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mumpung segala sesuatunya belum menjadi buruk, mumpung segala sesuatunya belum terlambat. Hari ini kalau kita sedang mengalami pergulatan dalam hidup ini, mari Bapak Ibu sekalian, segera kembali kepada Tuhan. Jangan engkau mengeraskan hati, jangan engkau mengeraskan kepalamu, jangan engkau kemudian kekeh dengan pendapatmu. Lihat kembali, berkacalah kepada firman Tuhan. Apakah yang sedang kau pertahankan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, balik kepada Tuhan. Dan saya percaya hidup kita pasti Tuhan pulihkan. Nanti pada akhir kisah daripada kitab Kejadian pasal 32, 24 sampai dengan ayat 30, kemudian apa yang terjadi? Tuhan memberkati Yakub, Tuhan memulihkan Yakub, ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi apa yang sudah kita baca dari kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-24. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan bahas ayat yang ke-25, 26, 27, 28, 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan
yang sudah ditaburkan pada hari ini. Bapa, Engkau Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi kami, yang terus berbicara, mengingatkan kepada kami, untuk kami ini kembali kepada Tuhan. Bahkan Mazmur pasal 1 Engkau berkata, kalau kami mau berbahagia, yaitu kami harus merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami berbahagia dan perjalanan hidup kami menjadi beruntung dan berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di doa fajar ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui YouTube channel dari Gereja BMC New York ini. Biar kami mendapatkan hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan, dan kembali kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.